Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah entrepreneurship alias kewirausahaan. Kita berawal dari sebuah perenungan bagaimana perbandingan antara Malaysia, Indonesia, Singapura, masa lalu dan masa sekarang. Malaysia tahun 1945 seperti ini keadaannya. Singapura tahun 1945 seperti ini kondisinya. Dan Indonesia tahun 1945. Nah, kita lihat sekarang 67 tahun kemudian bahwa GDP per kapita Malaysia, Indonesia, Singapura sangat berbeda. Malaysia 15.600 dolar, Indonesia 4.200 dolar, dan Singapura 62.100 dolar. Kenapa ini bisa berbeda? Padahal sama-sama kita refleksi tahun 45 kondisi kita sama. Namun setelah 67 tahun kondisinya otomatis berbeda. Nah, mengapa Indonesia tertinggal dari negara lain? Anggap aja dari dua negara tersebut. Yang pertama bukan karena sumber daya alam. Singapura tidak punya sumber daya alam melimpah seperti kita. Nah, kita lihat kekayaan alam Indonesia. Melimpah tapi belum dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita kaya dari segi alam. Namun bukan jaminan bahwa negara kita akan bisa lebih maju dari negara yang lain. Masalahnya ada di mana? Yaitu masalahnya ada di sumber daya manusia. Karena manusialah yang menjadi faktor penting di dalam pengelolaan sumber daya yang ada. SDM tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, ini siapa yang disalahkan? Ya, kita lihat generasi muda kita, kebanyakan generasi muda kita terdidik untuk menjadi pencari kerja dan bukan menjadi pencipta kerja melalui entrepreneur. Artinya apa? Banyak generasi muda kita hanya untuk mencari kerja. Jadi dia hanya mendapat hasil berupa kompensasi dari dia melamar pekerjaan. Namun, kalau kita memiliki jiwa entrepreneur, dia bisa menciptakan lapangan kerja, disitulah dia bisa menghasilkan lebih dari modal yang dia investasikan. Jadi ada berupa keuntungan kalau kita menjalani wirausaha. Tapi kalau kita hanya menjadi pekerja, kita hanya mendapat kompensasi dari skill yang kita berikan. Apakah pendidikan jawabannya? Kalau di Indonesia, SD, SMP, SMA, atau SMK itu wajib bahkan saat ini. Ya. Ternyata sekarang ini banyak SDM kita adalah lebih banyak sarjana. Bahkan sarjana pengangguran terdidik itu naik terus. Yang paling tinggi penganggurannya adalah ternyata ada di level universitas, berarti level sarjana. Artinya bukan berarti bahwa Anda nggak perlu sarjana. Di sini harus berpikir bahwa sarjana pun banyak yang nganggur apabila dia tidak memiliki keunggulan bersaing. Ya. Nah, kenapa? Karena kelangkaan lowongan kerja membuat tenaga kerja Indonesia TKI menjadi pilihan utama. Saat ini diperkirakan 6 juta TKI tersebar di 40 negara di seluruh dunia. Apa dampak daripada TKI? Yang pertama, permasalahan yang muncul yaitu ibu yang kesepian tanpa anak. Yang kedua, dengan adanya TKI, kaget akan budaya yang berbeda. Yang ketiga, masalahnya anak-anak tanpa orang tua sehingga perhatiannya kurang. Dan yang keempat, suami tanpa istri atau begitu sebaliknya, istri tanpa suami. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa pendidikan entrepreneurship menjadi solusinya. Karena sebuah pendidikan yang harus dilakukan sejak dini untuk menghasilkan generasi pencipta kerja, bukan pencari kerja. Nah, di sini saya berikan tugas nanti ya di tugas yang pertama Anda akan tuliskan definisi entrepreneurship, terus sampaikan juga
apa diskusi pertama, pendapat pribadi entrepreneurship apa, terus Anda berdiskusi, Anda mencari literatur, terus setelah itu Anda mencari jurnal, nanti Anda tuliskan definisi entrepreneurship berdasarkan literatur, jurnal, buku, ya itu tulis nanti. Oke. Nah, ada 5 kelirumologi tentang entrepreneurship. Banyak orang yang keliru terhadap entrepreneurship, ada 5 hal. Salah paham pertama, berentrepreneur sama dengan berdagang. Bahwa kita lihat tidak semua pemilik usaha atau UMKM itu adalah entrepreneur. Ya kan? Karena apa? Inovasi adalah instrumen khusus entrepreneurship. Jadi kalau UMKM atau bisnis yang dilakukan tanpa melakukan inovasi, dia hanya suatu usaha dagang aja. Jadi tidak semua yang pedagang itu adalah punya jiwa entrepreneur kalau bisnisnya hanya seperti itu saja. Yang kedua, yang kita lihat salah paham kedua, belajar entrepreneurship adalah belajar membuat. Ini juga salah besar. Bahwa seorang entrepreneur tidak harus membuat. Bahkan ada suatu produk yang dia bisa beli, dia packaging, dia akan bisa mendatangkan suatu keuntungan yang lebih dari pembuatnya. Jadi selling itu kalau diinovasikan cara pengemasannya, cara promosinya, itu sudah juga melakukan entrepreneur. Yang ketiga, yaitu yang paling penting dalam memulai bisnis adalah modal. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa di dalam entrepreneurship yang selalu ditakuti adalah modal. Padahal entrepreneurship itu bisa dibuat secara tim. Bahkan ada orang yang hanya memiliki ide bisnis, dia bisa jual kepada orang lain atau teman yang bisa memiliki modal. Jadi kita bisa bersinergi. Jadi pada saat kita berentrepreneur, terkadang orang takut karena tidak memiliki modal. Selanjutnya adalah salah paham keempat adalah belajar entrepreneurship adalah belajar materi jurusan sekolah bisnis. Padahal entrepreneur itu sekarang sudah didapat di prodi-prodi lain, di kedokteran, terus di ilmu bahasa Inggris, di pendidikan juga harus dapat ilmu entrepreneur. Karena salah satu prodi dengan jumlah mahasiswa terbanyak adalah jurusan ekonomi atau manajemen. Namun kenapa kebanyakan lulusannya menjadi pegawai entrepreneur, bukan menjadi seorang entrepreneur? Nah, ini harus dipertanyakan. Karena di dalam tujuan belajar kan kita harus tahu, melakukan, dan kita harus menjadi. Nah ini, karena di dalam pendidikan untuk saat ini, banyak hanya cuma mengajarkan tahu saja. Ya kan? Terus belum melakukan, bahkan belum ada niat untuk menjadi. Ini harus dikuatkan. Jadi memang sekolah harus menciptakan, dia harus menjadi. How to do and how to be harusnya. How to know, how to do, and how to be. Nah, salah paham kelima, saya adalah praktisi bisnis. Maka saya pasti mampu membuka usaha. Nah, ini yang harus diketahui. Setiap di mana kita harus memiliki suatu edukasi tentang bisnis itu yang bisa untuk jangka panjang. Jadi bisnis yang diciptakan yang memiliki keunggulan atau value dibanding dengan usaha yang lain. Jadi entrepreneur itu sendiri apa? Jadi seorang entrepreneur adalah seorang yang inovatif dan mampu mewujudkan cita-cita kreatifnya. Oleh karena itu seorang entrepreneur akan mengubah padang ilalang jadi kota baru, pembuangan sampah menjadi resort yang indah, kawasan kumuh menjadi pencakar langit, tempat ribuan orang bekerja. Sehingga entrepreneur itu disimpulkan oleh Ciputra mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Bayangin ya. Jadi sekarang banyak sekali entrepreneur yang merubah barang yang bekas, ya barang-barang bekas untuk dijadikan suatu produk yang lebih bermanfaat. Bahkan sekarang banyak sekali menciptakan produk-produk yang
yang kita tidak terpikir kegunaannya, tapi karena akibat kreatifnya maka muncul suatu ide yang bisa diterima, yaitu salah satunya bagaimana penggunaan jas hujan sepatu, jas hujan untuk tas. Kan dulunya cuma jas hujan yang untuk tubuh, sekarang sepatu pun ada jas hujan, tas pun ada jas hujannya. Bahkan sekarang ini dengan digital marketing, bagaimana ojek online menciptakan bahwa stay at home tapi bisa order barang, bisa home care, terus bisa order makanan tanpa kita harus datang ke tempat restoran atau tempat makan, bisa kita massage untuk kita di rumah tanpa kita harus pergi ke salon. Itu pengurangan biaya yang sangat tinggi. Itu akibat ide yang kreatif, ya. Apalagi sekarang ini di pandemi begini. Jadi bagaimana kita menciptakan, dulu tidak mengenal kita harus sekolah itu harus belajar itu harus ke sekolah, belajar itu harus ke kampus. Sekarang cukup ada di rumah dengan dengan sistem secara online daring, bisa terwujud suatu sistem perkuliahan. Bahkan dulu tidak terpikirkan kita menggunakan YouTube sebagai salah satu alat untuk proses belajar mengajar. Sekarang cukup Anda mendengar materi yang saya berikan, kalau tidak jelas tinggal kita diskusi, bisa lewat online, bisa lewat offline. Jadi sudah lebih, jadi bukan dosen tergantikan, bukan, artinya ada teknik lain untuk mengantarkan perkuliahan tanpa kita hanya berpatokan pada satu sistem. Nah, entrepreneurship apa? Yang paling penting adalah value creation through inovasi. Jadi menciptakan nilai dari suatu inovasi. Ya. Jadi entrepreneurship adalah kekuatan sosial ekonomi. Jadi entrepreneurship akan menjebol kebuntuan sosial ekonomi menjadi pemberdayaan. Ini sudah jelas ya. Sudah jelas kita tahu. Jadi entrepreneurship kalau teorinya Ciputra, yaitu bagaimana mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Yang itu pertama butuh proses kreatif dan dramatis. Artinya tidak langsung instan, harus berproses. Yang kedua, harus diterima terhadap masyarakat luas. Bukan sekedar suatu kreativitas, tapi itu tidak bisa diterima oleh publik. Ya, jadi harus jelas. Yang ketiga, pelipat gandaan sumber-sumber, artinya dari sumber-sumber daya yang ada, itu akan dimanfaatkan sehingga menghasilkan menjadi suatu keuntungan ataupun peningkatan kesejahteraan. Karena banyak juga hal yang inovasi tapi membuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Itu. Nah, 3 macam entrepreneur, yaitu ada necessity entrepreneur, yaitu terpaksa menjadi entrepreneur, replikatif entrepreneur, dan inovatif entrepreneur. Yang kita harapkan menjadi inovatif entrepreneur. Tapi kemarin ada pertanyaan bahwa awalnya memang terpaksa jadi entrepreneur. Akibat pandemi begini kan banyak orang terpaksa jadi entrepreneur. Kalau kebiasaan itu, kita memiliki suatu edukasi, kita terus mencari perubahan, kita juga berdiskusi dengan orang-orang, dia akan tercipta inovatif entrepreneur. Memang banyak orang awalnya sih terpaksa. Awalnya replikatif. Itu nggak salah. Tapi jangan terus-terusan menjadi replikatif. Jangan terus-terusan karena terpaksa, tapi menjadilah entrepreneur yang inovatif. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi entrepreneur yang inovatif? Yang pertama, harus opportunity creation. Jadi harus lihat segala peluang. Ya, terus berinovasilah terus. Ya, makanya nanti kita akan diskusi ide-ide. Tugas Anda adalah bagaimana saya mendapatkan ide-ide yang baru dari suatu produk yang mungkin Anda punya keinovasian ya, yang bisa yang dibutuhkan oleh orang banyak atau dimanfaatkan oleh orang banyak. Terus yang ketiga harus calculate risk taking, harus berani ambil resiko. Pertama, resiko untuk idenya tidak diterima, resiko untuk idenya bahwa itu harus menghabiskan waktu, modal, tenaga. Kita harus siap untuk itu. Entrepreneur harus siap untuk itu karena tidak ada entrepreneur yang instan, dia harus berproses.
Nah, sehingga kreativitas ditambah laku, uang atau tanpa uang itu sama laku itu adalah uang atau tanpa uang ya. Jadi itu menjadi inovasi. Jadi kalau aktivitas ya bisa dibiayai atau bisa dimodali baik dengan uang ataupun tanpa uang karena kita bersinergi, itulah suatu keinovasian. Nah, di sini nanti kita akan tampilkan memancing kreativitas, bahwa Anda menyebutkan produk apa, terus bagaimana cara pembuatan, cara promosi, cara mengelola, cara modali, cara menangani konsumen. Nah, ini yang harusnya bisa diciptakan di dalam suatu bisnis. Nah, namun entrepreneur bukan hanya untuk bisnis. Ternyata entrepreneur itu bisa diterapkan di government, di pemerintahan, akademisi, terus ada bisnis, ada sosial. Di akademisi, jadi orang yang memiliki keinovasian, kita sebut dia sudah memiliki jiwa entrepreneur. Seorang dosen pun harus juga memiliki jiwa entrepreneur. Cara pembelajarannya, cara penyampaiannya, cara dia memberikan suatu, bagaimana dia teknik komunikasi terhadap mahasiswanya. Kalau dia melakukan keinovasian, proses pembelajarannya dengan teknik-teknik terbaru, ya itu sudah melakukan entrepreneur. Begitu juga pemerintah. Begitu juga di bidang sosial dan juga apalagi bisnis. Itu sangat diperlukan yang namanya keinovasian karena itu yang menjadi daya saingnya nanti. Jadi what do you learn? Jadi yang pertama adalah kita pertama yaitu kita harus lihat decision skill kita apa, ya kan? Terus planning skill kita berupa apa? Terus baru execution skill. Ya, seperti apa. Nah, untuk itu, sekian materi yang saya berikan. Nanti tugasnya, yang tadi yang sudah saya sampaikan harus dikerjakan, sehingga kalian paham betul apa yang dimaksud dengan entrepreneur. Terima kasih.